Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Mahdan Al-Fahri dan Nuraini Rahab. Baik, di video ini kami akan menjelaskan apa itu strategi dan metode pembelajaran. Baik, sebelum memasuki strategi dan metode pembelajaran, kita perlu tahu pengertian strategi dan metode. Baik, yang pertama itu strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, apa itu metode? Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, masuk ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha yang sistematis dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam pembelajaran. Kemudian, apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Rahab dengan NIM 2042000029. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran dengan macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, macam-macam metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran ada 7. Yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Yang ketiga, metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way terapi. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog di antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru yang menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Yang keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Yang kelima, metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen, metode ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Yang keenam, metode pembelajaran resitasi. Macam metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketujuh, metode pembelajaran karya wisata macam. Metode pembelajaran yang juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran
terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis project.